Baiklah, yang keempat yaitu adalah sifat fisikokimia yang mempengaruhi farmakokinetik. Yang pertama yaitu ada kelarutan. Nah, kelarutan ini mempengaruhi suatu obat berdifusi pada kondisi polar ataupun pada kondisi non-polar. Nah, salah satu cara untuk mengoptimalkan suatu kelarutan yaitu dengan memodifikasi struktur atau menambahkan surfaktan atau menggunakan kosolvan. Nah, selanjutnya itu adalah partisi koefisien. Nah, di mana itu untuk mengetahui satu obat dalam kondisi berair atau dalam kondisi berlemak. Nah, biasanya itu digunakan mencari log P. Nah, log P ini suatu perbandingan yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan air dalam lipid. Nah, selanjutnya yaitu ada ionisasi obat. Nah, ionisasi obat ini yaitu suatu gugus ion yang terdapat pada obat sehingga terjadinya adanya muatan akibat gugus fungsi yang asam. Nah, pada ionisasi obat ini contohnya itu pada gugus alifatik, terus ada juga NH ataupun pada gugus aromatik. Nah, pada ionisasi obat ini terdapat protonasi dan deprotonasi. Nah, kalau protonasi ini kondisi suatu obat dalam kondisi asam. Nah, contohnya itu seperti penambahan ion H+. Nah, penambahan ion H+ ini kan pada kondisi asam. Contoh itu seperti minum obat yang digunakan sebelum makan. Nah, kan kondisi lambung itu asam. Nah, jadi obat yang mengandung gugus hidroksil ketika bertemu dengan ion H+, maka gugus karboksil itu akan menarik ion H+ tersebut. Nah, kalau untuk kondisi deprotonasi ini contohnya itu suatu obat yang memerlukan kondisi yang sedikit basah. Nah, sehingga biasanya itu obat diminum setelah makan, karena setelah makan itu obat biasanya akan lebih basah. Akan lebih basah. Nah, selanjutnya yaitu ada potential redox. Nah, potential redox ini adalah salah satu sifat fisikokimia yang bisa diukur dengan baik dan bisa dihitung. Nah, ini dipengaruhi oleh kondisi fisiologis buatan. Nah, selanjutnya itu adalah ada aktivitas permukaan. Nah, aktivitas permukaan ini digunakan untuk menentukan bioavailability suatu obat. Nah, ini didefinisikan sebagai surfaktan sebuah sediaan. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi tegangan permukaan dari tegangan permukaan. Nah, pada konsentrasi yang rendah, maka dia bisa dikontrol dan tidak terlalu reaktif dan stabil. Namun apabila dalam konsentrasi tinggi, maka dia akan menurunkan laju absorpsi.